kepada KM dipimpin doanya. Oke, teman-teman, ayo kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa memberkati jawaban percaya masing-masing berdoa dimulai. Nah, anak-anak, karena sudah siap nih ya menggunakan SOP, mohon untuk rambut diurai, yang terurai diikat atau dikebelakangkan rambutnya, hijabnya dimasukin ke dalam. Udah? Ibu pakai jas lab ya. Pakai sepatu nggak semuanya? Pakai. Coba ibu dengar suaranya. Coba pelan-pelan aja ya. Nah, ibu mau nanya nih, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Hadir semua? Oke. Karena hadir semua, ibu mohon nanti kalian isi presensi di akhir pembelajaran ya. Nanti kalian bisa akses di Google Classroom yang udah ibu share semalam. Ingat? Ingat. Oke. Nah, lanjut. Kalian tahu nggak hari ini mau percobaan apa? Ya, bisa dilihat di layar. Yaitu percobaan faktor konsentrasi yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan kimia. Benar sekali anak-anak. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan nih tujuan pembelajaran kali ini. Ada 5. Pertama, kalian diharapkan bisa merancang, kemudian melakukan percobaan, kemudian kalian bisa menganalisis data hasil percobaan, kemudian mengumpulkan dan mempresentasikan hasil percobaan nanti. Nah, kemudian ibu mau infoin ada kabar yang gembira. Ada poin khusus ataupun hadiah. Nanti ibu tentuin Oke, tapi ini jangan terpacu karena hadiahnya ya, tapi pembelajarannya. Lanjut, ibu mau nanyain dulu nih materi sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak? Apa sih makna dari keseimbangan dinamis? Cuma Rifka aja. Stefani, karena Rifka duluan, boleh Rifka menjawab? Boleh sambil baca kok. Wah, tapi catatannya ya. Jadi Bu, di buku catatan saya tuh ditulis kalau keseimbangan dinamis tuh Berarti teman-teman, laju reaksi yang membentuk produk dan laju produk terurai menjadi reaksinya itu berlangsung pada waktu bersamaan dan kecepatannya tuh sama. jadi seimbang gitu? Ya. Oh iya, benar sekali. Oke, ibu nanya, kalian tahu nggak faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan kimia? Pilih aja. Yunda. Boleh deh Putih dari kelompok 2. Faktor itu yang mengaruhi pergeseran keseimbangan itu perubahan konsentrasi, perubahan tekanan dan volume sebulan suhu. Oke, bener ya, berarti ada 4. Nah, applause dulu untuk kedua teman kita. Oke, selanjutnya anak-anak lihat ke papan tulis ke depan layar. Apakah kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke. Nah, kalau belum, mohon ya duduk. Slide selanjutnya, ibu mau infokan gitu ya, sebelum kita menonton video ini, ada 2 jenis penilaian. Penilaian pertama dari ibu sebagai observer, penilaian kedua dari kalian peserta didik antara teman dan diri sendiri. Nanti kalian bisa akses di Google Classroom. Nanti disampaikan di akhir ya. Nah, sekarang mari kita simak video ini, tapi kalian harus mengamati larutan apa yang digunakannya, kemudian perubahan warna seperti apa. Nah, untuk LKPD-nya nanti ibu berikan setelah kita menonton videonya ya. Nah, mohon di setel di menit kedua 30 detik.
Perhatikan ya. Measuring cylinders. Procedure. Take 10 ml of 0.1 molar ferric chloride solution using a measuring jar and pour it into a clean beaker. To this, add 10 ml of 0.1 molar potassium thiocyanate solution using another measuring cylinder. A deep red color is obtained due to the formation of ferric thiocyanate complex. Dilute the deep red solution by adding 50 ml of distilled water. Place 4 boiling tubes labeled as A, B, C, and D in the boiling tube rack. Add 10 ml of the deep red solution to each of the 4 boiling tubes using a measuring cylinder. Add 5 ml of distilled water into the boiling tube A, 5 ml of 0.1 molar ferric chloride solution to boiling tube B, 5 ml of 0.1 molar potassium thiocyanate solution to boiling tube C, and 5 ml of 0.1 molar potassium Oke, chloride. udah sampai di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa simak, perhatikan, amati, dan prediksikan dari persamaan reaksi ini. Menurut kalian, apakah ada kaitannya dengan percobaan kali ini? Ibu, ada? Ibu mau nunjuk? Kalau ada, coba Nada jelaskan. Menurut Nada, dari persamaan reaksi ini, fakta apa gitu? Pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan percobaan kali ini. Adanya kesimbangan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada keseimbangan seperti itu? Iya, betul. Apakah ada kesimbangan ibu dari fenomena yang tadi dari video-video tadi? Oh iya. Nah, ada yang bisa melengkapi pertanyaannya? Mungkin maksud Nada Ada keseimbangan. ada pergeseran keseimbangan. Oke. Nah, kita dapat menjawab pertanyaan ini hanya jika kita melakukan percobaannya. Nah, maka dari itu kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita perlu mengumpulkan data. Caranya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Nah, pertanyaan pertama, jawabannya. Oke, pertanyaan pertama, percobaan apa yang harus dilakukan untuk menjawab hasil prediksi yang telah dibuat? Ada yang bisa menjawab? Saya. Firly. Oke, apa Firly? Cobaan hari ini adalah menambahkan larutan FeCl3 dan larutan KSCN dalam larutan awal, yaitu FeCN 2+. Oh iya, tepat sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja data yang dibutuhkan dari percobaan untuk menjawab hasil prediksi dan bagaimana cara memperolehnya? Ada yang tahu nggak? Ibu mau Patricia deh yang jawab. Gak apa-apa kalau salah kan Bu? Gak apa-apa, kita belajar dari kesalahan. Data yang dibutuhkan itu pengaruh penambahan zat baru ke dalam larutan awal dengan mengamati perubahan yang terjadi saat zat ditambahkan Bu. Perubahan apa? Perubahan warnanya kah? Perubahan wujudnya kah? Berubah, segala perubahan mungkin Bu. Oke, mungkin lebih tepatnya perubahan warna ya, anak. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Oke, sesuai dengan yang Firly jelaskan tadi ya. Kemudian dan Patricia, selanjutnya. Next. Nah, kita lihat ada alat dan bahan. Nah, mohon setiap perwakilannya mengambil alat percobaan di belakang meja. Hati-hati ya. Cepat, tapi harus memperhatikan kehati-hatian.
berdiskusi kesepakatan berapa larutan yang akan digunakan dan larutan apa saja yang akan digunakan. Nah, pertanyaan pertama, apakah jumlah larutan FeSCN 2+ yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi harus sama? Ya. Yang lain setuju tidak? Kenapa? Coba Stephanie jawab. Harus sama Ibu supaya dapat dilihat perubahannya lebih jelas. Oh ya, betul. Kemudian apakah diperlukan tabung kontrol sebagai pembanding? Ya. Ada yang tidak setuju? Cuman Martin aja yang setuju. Ya Ibu. Setuju? Oke. Kalau begitu kita tentuin deh. Di dalam tabung kontrol itu kita tambahkan larutan apa menurut kalian? Apakah FeCl3, HSCN, atau Aquades? Aquades? Ada yang setuju atau tidak? Kelompok 3, kelompok 1 menjawab Aquades. Kelompok 2, kelompok 3 apa? Aquades. Ya. Aquades untuk kelompok 3. Nah, kelompok 2 apakah ada larutan lain? Sama, Aquades. Oke, berarti kita tentukan ya, berarti Aquades. Kemudian jumlah larutan FeSCN 2+-nya mau berapa mili nih? Mau 5 mili kah? 10 mili? 20? 30? Atau berapa mili? 2 mili. Jangan terlalu dikit, kita perkirakan antara 5 sama 10 maunya berapa, tapi jangan terlalu dikit. 10? Ini 5? Ini 5. 10? Oke, ini 10. Ada 5 dan 10. Kita bulatkan menjadi 10 mili anak-anak. Karena politik banyak adalah 10 mili. Kemudian apakah jumlah zat baru yang dimasukkan ke dalam larutan FeSCN 2+ harus sama? Ya. Kenapa? Boleh dijawab oleh siapa yang mau volunteer? Beda-beda. Itu baru pertanyaan nomor 2 tadi. Karena perbedaan dapat teramati secara signifikan. Ya, benar. Nah, selanjutnya, kita akan mengisi teka-teki yang ada di rancangan percobaan ini. Nah, kita udah nentuin nih di prosedur, bisa disimak. Ada poin nomor 1 sudah diberikan gambaran ya. Masukkan 10 ml larutan FeCl3 0,1 molar dan 10 ml larutan HSCN 0,1 molar ke dalam gelas kimia 400 ml. Kemudian diperoleh larutan FeSCN 2+. Nah, kemudian diencerkan dengan Aquades sebanyak 200 ml. Nah, di belakang kalian ada FeSCN 2+ enggak? Ada. Nah, kalau ada, itu kenapa cuma segitu? Itu udah dibuat larutannya sebelumnya sebanyak 200 ml Aquades. Sudah diencerkan dengan 200 ml Aquades maksud Ibu. Nah, kemudian sekarang kita akan merancang poin nomor 2. Masukkan larutan FeSCN 2+ masing-masing titik-titik mili ke dalam titik-titik tabung reaksi. Oke, untuk titik-titik mili tadi kita tentukan masuk larutan FeSCN 2+-nya berapa? 10. Oke, kita lihat 10 mili. Di next. Oke, kemudian tadi tabung reaksinya ada berapa? 3. Nah, kita simpulkan. Kita fokus lagi ya anak-anak. Kita tentukan di tabung reaksi 3. Kita berikan penamaan pakai alfabet dari awal sampai akhir. Misalkan apa? A, B, C. Oke, next. Nah, tabung pertama kita awali dengan huruf A. Kita lihat A. Buat kalian, tabung kontrol ini perlu diberikan perlakuan atau tidak? Tidak. Oke, betul. Kemudian kita tambahkan berapa mili? Aquadesnya tadi sebelumnya sudah ditentukan. Aquadesnya yang menjadi misalkan zat yang baru ditambahkan. Zat yang baru ditambahkan harus sama semuanya tadi. Berapa? 5. Ya, 5. Yang ayo fokuskan
Aquades, kita lihat. Aquades. Apakah benar? Di next. Oke, Aquades. Tabung selanjutnya? B. Oke, selanjutnya ditambahkan berapa mili FeCl3? 5 sama kayak Aquades. Betul, 5. Kemudian apa yang diamati? Perubahan. Oke, betul. Kemudian setelah diamati perubahannya, tabung B sama tabung A diapakan? Banding. Betul. Lanjut. Untuk tabung selanjutnya sama tidak? C. Oke. Berapa mili? 5. Kemudian yang diamatinya sama atau tidak? Sama. Oke, betul. Selanjutnya dibandingkan juga. Oke. Boleh anak-anak dilakukan percobaannya sekarang. Namun untuk kelompok yang belum memperoleh larutan FeCl3 bisa mengambil ke belakang. Boleh diambil FeCl3-nya sebanyak 10 mili. Setelah mengetahui prosedurnya, kalian catat juga ya. Nanti kalian salah percobaannya. Nah, ibu beri waktu 6 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang sampai 8.42. Dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mencatat hasil pengamatannya, kemudian ada yang melakukan percobaan. Ya, karena ini kualitatif, boleh langsung dimasukin ke apa tuh namanya? Tabung reaksi. Ya. Jadi boleh juga diukur menggunakan gelas ukur. Oke, ada yang mencatat, mengamati, dan melakukan percobaan. Mohon dibagi tugasnya masing-masing. Ibu catat ya. Sudah dilabeli? Sedang. Sudah dilabeli? Sudah. Oke. Dipercepat ya anak-anak. Ini Aquadesnya 5 milinya gimana Bu? Diprediksi aja 5 mili. Ditambahin ke tabung reaksinya. Dikira-kira 5 mili gimana atau enggak langsung? Sama aja. Semuanya ABC sih. Anak-anak boleh bagi-bagi tugas. Ini belum ditambahin FeCl sama KSM ya? Sedang. Ya, waktunya sebentar lagi FeCl3-nya sudah dibuat. Iya. Ini apa? FTSCN. Oke. Yang lagi perubahannya, pasang catat jangan lupa saya pengamatannya. Larutan yang sudah
Iya, dia mati perubahannya. Jadi merah bata, ya. Ini baru tahu pernah. Kelihatannya merah bata. Kalau yang Aquades, kelihatannya jadi apa? Ini apa? Yang lain. Ya. Udah semuanya ya. Dirapikan mejanya. Nah, sekarang Ibu mohon untuk diskusi. Nah, kalian diskusikan hasil pengamatannya sesuai atau tidak sesuai dengan prediksi yang sebelumnya kalian jawab. Nah, Ibu beri waktu untuk diskusinya sebanyak 2 menit. Dan sambil mengerjakan LKPD tahap explain ya. Nomor 1, 5, 1, 2, 5, dan 8 saja. Boleh dimulai dari sekarang anak-anak. Jangan, mau dikocok, di tap-tap gitu. Sekarang isi bagian explain ya. Waktunya cuma 2 menit, sekalian diskusi, hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Gimana? Ada kesulitan? Perbedaan hasilnya sama percobaan? Sama prediksi? Apakah sama prediksinya? Yang tadi ditahap seperti itu coba dibandingkan. Tahap prediksi sama explain-nya apakah sama atau berbeda? Cek. Prediksi sama explain-nya sama? Atau ada yang berbeda? Sama? Oke, ini sama ya. Untuk kelompok 2 sama? Sama. Oke anak-anak, Ibu reminder ya. Kalian ada yang udah siap tampil ke depan kelompoknya? Belum? Oke, Ibu beri waktu lagi ya, 1 menit terakhir. Waktunya habis ya anak-anak. Siap, Ibu mohon kalian persiapkan untuk presentasi ke depan. Ada kelompok yang sudah siap? Anak-anak, mohon perhatiannya. Apakah ada kelompok yang sudah siap? Belum? Nah, kami siap, Bu. Kelompok 2 siap? Kelompok 1? Kelompok 1 dulu. Kita beri kelompok 1 ya. Anak-anak mohon kita belajar sambil reaksi ya. Jangan bersedih ya, jangan bersedih anak-anak. Masih ada kesempatan kedua nantinya. Oke, kelompok 1 silakan. Saya mau maju. Tidak bisa. Oke anak-anak, bagaimana hasilnya? Iya, ada hadiahnya 3. Ada berapa tabung? Ada 3. Mana yang Aquades, PCL 3 dan ACN? Ini yang pertama yang dimasukkan dengan Aquades. Lalu ini yang kedua dengan PCL 3. Dan ini yang tabung C dengan ACN. Oke, yang warnanya sama hanya Aquades ya. Kalau yang keduanya
Berubah nggak warnanya? Lebih Oke. Nah, boleh dipaparkan hasilnya untuk kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan hasil prediksi. Sesuai tidak? Sesuai Bu. Sesuai. Tambahin apa sih? Ya, warnanya semakin pekat. Ini juga yang ditambahin SCM, warnanya juga semakin pekat. Tidak sepekat yang Mungkin itu ketidakpekatannya karena faktor dari urutannya mungkin terlalu encer sebelumnya. Nah, oke. Untuk kelompok yang lain, apakah ada perbedaan hasil atau sama? Sama. Oke, sama ya. Beri applause dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu. Terima kasih. Nah, oke, lanjut. Ibu mau kalian setelah pembelajaran hari ini dapat menyimpulkan makna dari pembelajaran hari ini itu konsepnya apa? Dihubungkan dengan prinsip dengan asas Lee Chadli. Ada yang bisa menjawab? Ibu mau Muti yang jawab? Enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah kita belajar dari kesalahan. Nanti kita perbaiki bersama-sama apa yang salah ya. Oke, Muti boleh. Jadi kesimpulan dari konsep itu yang kita pelajari itu, kalau misalnya sistem keseimbangan ditambahkan lebih banyak reaktan atau produk, nah nilai Q-nya itu akan berubah sehingga tidak lagi sama dengan Kc, dan reaksi tidak lagi dalam keadaan seimbang sehingga terjadi pergeseran keseimbangan untuk mengembalikan menjadi Kc. Oke, nah itu berarti mirip dengan asas Oke. Mungkin secara garis besarnya gitu ya, apa yang dipaparkan oleh Mutia itu seperti ini. Perubahan konsentrasi pada sistem keseimbangan dapat menyebabkan nilai Q berbeda dengan Kc, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan. Nah, kemudian pergeseran keseimbangan terjadi ke arah yang menghabiskan zat yang ditambahkan. Kemudian untuk mencapai keseimbangan baru atau yang disebut dengan asas Lee Chadli. Nah, karena sudah selesai nih percobaan kali ini, Ibu mau memberikan sebuah intensif, yaitu hadiah untuk